Diceritakan, Bathara Endra di Kahyangan Suraloyo dihadap para dewata, antara lain Bathara Wrehaspati, Bathara Kartiko, dan Bathara Ardono. Mereka sedang membicarakan adanya kaum masyarakat yang berperilaku menyimpang di sekitar Gunung Kusoro, yaitu mencintai sesama jenis. Para laki-laki di sana menolak berkumpul dengan istri-istri mereka, melainkan lebih memilih berhubungan badan dengan sesama laki-laki. Bathara Endra selaku wakil Bathara Guru di tanah Jawa, merasa berkewajiban untuk mengembalikan masyarakat ini ke jalan yang benar. Bathara Ardono mengusulkan agar saudara iparnya saja yang ditugasi untuk menyadarkan mereka, yaitu Bambang Manumodewo, putra Resi Manumonoso di Gunung Sapto Argo. Bathara Endra mempertimbangkan usulan itu dan akhirnya menyetujui. Ia kemudian mengutus Bathara Ardono supaya pergi ke Gunung Sapto Argo, untuk menyampaikan tugas ini kepada Bambang Manumodewo. Sepeninggal Bathara Ardono, tiba-tiba datang dua orang dewa penguasa ikan kakak beradik, yaitu Bathara Baruno dan Bathara Wahono. Ikut serta bersama mereka, seorang bidadari cantik yang merupakan cucu Bathara Wahono, bernama Batari Ganggastini. Bathara Wahono bercerita bahwa putranya, yaitu Bathara Ganggastono, telah ditangkap oleh raja raksasa bernama Prabu Kunjono Kresno, dari negara Tirto Kadasar. Awal mulanya ialah, Prabu Kunjono Kresno ingin memiliki istri seorang bidadari, mengingat dirinya masih keturunan Bathara Wisnu. Maka, ia lalu ditemani ayahnya yang bernama Begawan Mangkoro, berangkat melamar Batari Ganggastini, putri Bathara Ganggastono. Namun, lamaran tersebut ditolak Bathara Ganggastono. Hal ini membuat Begawan Mangkoro murka dan menyerangnya. Terjadilah pertempuran di mana Bathara Ganggastono kalah, dan menjadi tawanan Prabu Kunjono Kresno. Sementara itu, Batari Ganggastini berhasil meloloskan diri dan berlindung di tempat kakeknya, yaitu Bathara Wahono. Begawan Mangkoro dan Prabu Kunjono Kresno mengejar dan berusaha menangkapnya. Bathara Wahono berusaha melindungi cucunya, namun ia juga terdesak, dan membawa Batari Ganggastini berlindung ke tempat kakaknya, yakni Bathara Baruno. Namun, Bathara Baruno juga tidak mampu menahan serangan Prabu Kunjono Kresno dan Begawan Mangkoro. Bersama Bathara Wahono dan Batari Ganggastini, Bathara Baruno lalu mengungsi ke Kahyangan Suraloyo, untuk meminta perlindungan Bathara Endra. Mendengar kisah tersebut, Bathara Endra segera memerintahkan para dewata untuk bersiaga, karena kemungkinan besar Prabu Kunjono Kresno dan Begawan Mangkoro, sebentar lagi akan datang mengejar ke Kahyangan Suraloyo. Diceritakan, sesuai dugaan Bathara Endra, pasukan raksasa dari Tirto Kadasar yang dipimpin Begawan Mangkoro dan Prabu Kunjono Kresno, datang juga menyerang Kahyangan Suraloyo untuk merebut Batari Ganggastini. Bathara Endra dan para dewata segera menghadapi serangan mereka. Pertempuran sengit terjadi di antara kedua belah pihak. Tak disangka, kekuatan pihak raksasa sungguh besar, membuat para dewata terdesak kewalahan. Bathara Endra lalu menarik mundur pasukannya, dan menutup pintu gerbang selama tangkep, untuk kemudian berlindung di dalam Kahyangan Suraloyo. Begawan Mangkoro dan Prabu Kunjono Kresno yang tidak dapat memasuki Kahyangan Suraloyo, mengumumkan akan membawa Bathara Ganggastono ke negara Tirto Kadasar sebagai tawanan. Bathara Ganggastono akan dibebaskan asalkan Bathara Endra menyerahkan Batari Ganggastini kepada Prabu Kunjono Kresno. Akan tetapi, jika Bathara Endra tetap bersikukuh, maka Bathara Ganggastono akan disiksa dengan kejam dalam penjara.
Setelah mengancam demikian, Begawan Mangkoro dan Prabu Kunjono Kresno lalu menarik mundur pasukannya, untuk kembali ke negara Tirto Kadasar. Diceritakan, Bathara Endra dan para dewata di dalam Kahyangan Suraloyo, berunding mencari cara untuk dapat mengalahkan Begawan Mangkoro dan Prabu Kunjono Kresno. Bathara Wrehaspati meramalkan, bahwa Prabu Kunjono Kresno dan Begawan Mangkoro hanya bisa dikalahkan oleh sesama keturunan Bathara Wisnu, yang bernama Wasi Kistiro, pendeta muda dari Andong Dadapan. Bathara Endra heran, bagaimana bisa Bathara Wisnu memiliki keturunan berwujud raksasa? Bathara Wrehaspati kemudian menjelaskan, bahwa Bathara Wisnu pernah mengutuk salah satu putranya yang berbuat kesalahan, bernama Bathara Arnopurno menjadi raksasa, yang kemudian berganti nama menjadi Ditya Sudramurti. Kemudian, Ditya Sudramurti menjadi resi dan memiliki 3 putra berwujud raksasa pula, bernama Ditya Simparawan, Ditya Triwinggati, dan Ditya Wisnungkoro. Putra yang bungsu, yaitu Ditya Wisnungkoro, berputra Ditya Mayangkoro, yang tewas dipenggal Prabu Pulaswo, karena gagal menangkap Dewi Sri dan Raden Sadono, putra Prabu Sri Mohopunggung. Ditya Mayangkoro yang tewas itu meninggalkan seorang istri yang sedang hamil, bernama Dewi Wikayi. Putra yang lahir dari kandungan tersebut bernama Prabu Kolokresno, pendiri negara Dwarawati Prawo. Prabu Kolokresno lalu digantikan putranya yang bernama Prabu Mangkoro, yang setelah tua menjadi pendeta bergelar Begawan Mangkoro. Adapun tahta Dwarawati Prawo diserahkan kepada putranya, yaitu Prabu Kunjono Kresno, yang kemudian memindahkan ibu kota negaranya ke dasar samudera, dan diberi nama Istana Tirto Kadasar. Menurut petunjuk Bathara Wrehaspati, yang bisa mengalahkan Begawan Mangkoro dan Prabu Kunjono Kresno, adalah sesama keturunan Bathara Wisnu, sekaligus yang akan menjadi jodoh Batari Ganggastini, yaitu Wasi Kistiro, putra Resi Sokro dari Padepokan Andong Dadapan. Adapun Resi Sokro adalah putra Prabu Srikolo, Raja Purwocarito. Prabu Srikolo adalah putra Prabu Sri Mahawan. Sedangkan, Prabu Sri Mahawan adalah putra Prabu Sri Mohopunggung, dan Prabu Sri Mohopunggung adalah putra Bathara Wisnu. Adapun asal mula Bathara Arnopurno dikutuk ayahnya menjadi raksasa, adalah karena iri hati kepada Prabu Sri Mohopunggung yang merupakan adiknya lain ibu. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Bathara Kartiko lalu mengusulkan agar Batari Ganggastini sendiri yang menentukan takdirnya. Bathara Endra dan para dewa lainnya setuju pada usulan itu. Bathara Kartiko lalu memasukkan tubuh Batari Ganggastini ke dalam sebidang kaca pusaka, bernama Maherokoco. Kemudian, kaca Maherokoco dilemparkan sejauh-jauhnya ke arah Padepokan Andong Dadapan, di mana Wasi Kistiro tinggal bersama ayahnya. Diceritakan, pusaka Maherokoco yang berisi Batari Ganggastini, jatuh di hadapan Wasi Kistiro yang sedang bersamadi. Ketika kaca tersebut memantulkan cahaya, Wasi Kistiro merasa silau dan membuka mata. Wasi Kistiro heran melihat ada bidadari cantik tinggal di dalam kaca itu. Seketika, ia kemudian jatuh cinta kepada Batari Ganggastini, dan segera melaporkan hal ini kepada sang ayah, yaitu Resi Sokro.
Resi Sokro terkejut mendengar soal penemuan kaca aneh itu. Dari dalam kaca, Batari Ganggastini lalu bercerita tentang segala apa yang ia alami kepada Resi Sokro dan Wasi Kistiro. Ia memohon supaya mereka bersedia membantu membebaskan ayahnya dari sekapan Prabu Kunjono Kresno. Resi Sokro dan Wasi Kistiro prihatin mendengar penuturan Batari Ganggastini. Namun, mereka tidak tahu bagaimana caranya mengalahkan Prabu Kunjono Kresno dan Begawan Mangkoro. Maka, Resi Sokro kemudian mengajak Wasi Kistiro pergi ke Gunung Sapto Argo untuk meminta petunjuk Resi Manumonoso, yang merupakan guru sekaligus sepupunya. Sementara itu, diceritakan, Resi Manumonoso di Gunung Sapto Argo dihadap ketiga putranya, yaitu Bambang Satrukem, Aryo Sriyati, dan Bambang Manumodewo. Aryo Sriyati datang mengunjungi sang ayah untuk mengabarkan bahwa dirinya telah diterima mengabdi di negara Wiroto sebagai punggawa. Tiba-tiba, datang Batoro Ardono yang juga kakak ipar Bambang Manumodewo. Kedatangan Batoro Ardono adalah untuk menyampaikan perintah dari Batoro Endro, yang menugasi Bambang Manumodewo untuk menyadarkan penduduk di sekitar Gunung Kusoro, yang mengidap kelainan seksual, yaitu mencintai sesama jenis. Kebetulan, Resi Manumonoso merasa ketiga putranya telah menamatkan semua ilmu yang ia ajarkan. Jika Aryo Sriyati telah menjadi punggawa di negara Wiroto, maka Bambang Satrukem dan Bambang Manumodewo akan diangkat Resi Manumonoso sebagai pendeta. Mulai hari itu, Bambang Satrukem boleh memakai gelar Resi Satrukem dan menjadi ahli waris Gunung Sapto Argo. Sedangkan Bambang Manumodewo bergelar Resi Manumodewo dan diperintahkan membangun padepokan di Gunung Kusoro sesuai perintah dari Batoro Endro tadi. Resi Manumodewo mematuhi perintah sang ayah. Ia lalu mohon pamit berangkat menuju ke Gunung Kusoro, dengan disertai Batoro Ardono. Tidak lama kemudian, datanglah Resi Sokro dan Wasi Kistiro, yang membawa pusaka Maherokoco berisi Batari Ganggastini. Resi Sokro kemudian menceritakan kepada Resi Manumonoso dan Resi Satrukem, perihal riwayat Batari Ganggastini dari awal sampai akhir, serta, ia memohon petunjuk, bagaimana caranya untuk bisa mengalahkan Prabu Kunjono Kresno dan Begawan Mangkoro. Resi Manumonoso mengheningkan cipta, dan mendapatkan petunjuk, bahwa di desa Kagaluhan terdapat ayah dan anak, bernama Resi Srahuko dan Ajar Walutru, yang memiliki pusaka bernama Cundomanik. Pusaka inilah yang bisa digunakan untuk mengalahkan para raksasa itu. Resi Sokro dan Wasi Kistiro berterima kasih, lalu mohon pamit menuju ke desa Kagaluhan. Resi Manumonoso kemudian memerintahkan Resi Satrukem, beserta Janggan Smaro dan Putut Supolowo, untuk ikut membantu perjuangan mereka. Diceritakan, Resi Sokro dan rombongan telah sampai di desa Kagaluhan, menemui Resi Srahuko dan Ajar Walutru. Resi Sokro menceritakan semua kisah yang dialami Batari Ganggastini. Untuk itu, ia meminta tolong supaya Resi Srahuko bersedia meminjamkan pusaka Cundomanik, untuk membebaskan Batoro Ganggastono, dan mengalahkan Prabu Kunjono Kresno serta Begawan Mangkoro.
Resi Srahuko ikut prihatin mendengar kisah itu, dan ia bersedia meminjamkan pusaka Cundomanik. Putranya, yaitu Ajar Walutru, sangat tertarik untuk ikut pergi membantu membebaskan Batara Ganggastono. Karena sang ayah mengizinkan, Ajar Walutru segera bergabung dalam rombongan Resi Sokro. Kocap Kacarito, Resi Sokro dan rombongannya telah sampai di istana Tirtokadasar. Mereka dipergoki para prajurit raksasa yang dipimpin Patih Kolokrido. Terjadilah pertempuran di antara kedua pihak. Resi Sokro menggunakan pusaka Cundomanik, yang bisa menyemburkan api dan membakar hangus para raksasa itu. Sedangkan, Patih Kolokrido tewas di tangan Putut Supolowo, sang kera putih. Prabu Kunjono Kresno dan Begawan Mangkoro mendengar keributan itu, segera datang menyerbu. Wasi Kistiro maju menghadapi Begawan Mangkoro, sedangkan Resi Satrukem menghadapi Prabu Kunjono Kresno. Terjadilah pertempuran sengit di antara mereka. Melihat Wasi Kistiro bukan tandingan Begawan Mangkoro, Ajar Salutru pun ikut maju membantu. Begawan Mangkoro tetaplah unggul, meskipun dikeroyok Wasi Kistiro dan Ajar Salutru sekaligus. Melihat putranya terdesak, Resi Sokro segera melemparkan pusaka Cundomanik. Wasi Kistiro menangkap pusaka itu, lalu memukulkannya ke arah Begawan Mangkoro. Seketika, Begawan Mangkoro pun tewas, dengan tubuh terbakar habis menjadi abu. Melihat ayahnya tewas mengenaskan, Prabu Kunjono Kresno merasa ngeri. Ia lalu lari meninggalkan pertempuran. Dengan disertai sisa-sisa prajuritnya, Prabu Kunjono Kresno meninggalkan istana Tirtokadasar sejauh-jauhnya. Resi Sokro dan rombongannya lalu bertemu seorang raksasi yang mengaku bernama Dewi Sasmreti, adik kandung Prabu Kunjono Kresno. Ia menyerah kepada Resi Sokro, dan pasrah jika harus mati seperti ayahnya. Resi Sokro berjanji tidak akan menyakiti Dewi Sasmreti, asalkan diberi tahu di mana Batoro Ganggastono disekap. Dewi Sasmreti lalu mengantarkan rombongan itu ke gedung penjara negara Tirtokadasar. Resi Sokro segera menggunakan pusaka Cundomanik untuk melelehkan pintu penjara. Ternyata, di dalam penjara tidak hanya terdapat Batoro Ganggastono saja, tetapi juga terdapat Batoro Ardono yang ikut disekap pula. Batoro Ardono bercerita kepada Resi Satrukem, bahwa ia telah mengantarkan Resi Manumodewo sampai ke Gunung Kusoro. Dalam perjalanan pulang ke Kahyangan Suroloyo, ia bertemu rombongan Begawan Mangkoro dan Prabu Kunjono Kresno, yang sedang menuju ke negeri mereka di Tirtokadasar, dengan membawa Batoro Ganggastono sebagai tawanan. Batoro Ardono diam-diam menyusup ke dalam istana, untuk membebaskan Batoro Ganggastono. Tetapi, justru dirinya yang tertangkap dan dimasukkan pula ke dalam penjara. Sementara itu, Batoro Ganggastono sangat bersyukur bisa bebas dari sekapan Prabu Kunjono Kresno. Batari Ganggastini kemudian keluar dari dalam pusaka Maherokoco untuk menemui ayahnya. Batoro Ganggastono semakin bahagia, melihat putrinya itu selamat dari kejaran para raksasa. Batari Ganggastini lalu bercerita, bahwa ia telah berjanji untuk menjadi istri Wasi Kistiro, apabila dibantu membebaskan ayahnya dari sekapan Prabu Kunjono Kresno. Batoro Ganggastono sama sekali tidak keberatan atas perjanjian itu. Ia pun merestui, jika Wasi Kistiro menjadi menantunya.
Sementara itu, Bathara Ardono juga tertarik melihat keberanian Ajar Salutru, yang membantu Wasi Kistiro menewaskan Begawan Mangkoro. Ia lalu mengheningkan cipta, memanggil putrinya yang bernama Batari Widosari. Seketika, Batari Widosari hadir di hadapannya. Bathara Ardono lalu meminta Ajar Walutru menjadi menantunya, yaitu dengan menikahi Batari Widosari, putrinya. Batari Widosari menurut dan mematuhi keputusan sang ayah. Di lain pihak, Ajar Walutru juga sangat senang, dan berterima kasih atas kebaikan Bathara Ardono. Demikianlah, diceritakan. Setelah peristiwa itu, dilaksanakanlah perkawinan antara Wasi Kistiro dengan Batari Ganggastini, serta Ajar Salutru dengan Batari Widosari. Resi Manumonoso dan Resi Manumodewo, serta Resi Srahuko, ikut menghadiri upacara pernikahan sederhana itu, yang digelar di Padepokan Andong Dadapan.